dalam Al-Quran itu merupakan ilmu pengetahuan dan juga sumber ilmu pengetahuan, maka di sini media pembelajaran itu juga sudah termaktub di dalam Al-Quran. Namun barangkali kalau kita berpandangan bahwasanya loh kok di dalam Al-Quran tidak ada pembelajaran visual, tidak ada pembelajaran media pembelajaran audio visual, tidak ada media pembelajaran video. Nah, itu adalah perkembangan pengetahuan saat ini. Ya, adapun untuk dasar-dasar adanya media pembelajaran tersebut sebenarnya sudah tergambar di dalam Al-Quran. Nah, ini diklasifikasikan, media pendidikan dalam Al-Quran diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan wujud atau bentuk, dan juga yang kedua berdasarkan jenis. Berdasarkan wujudnya itu ada yang bersifat imaterial dan juga bersifat material. Yang bersifat imaterial ini berarti yang selain materi, atau kalau misalnya kita lebih mudah memahami untuk yang imaterial, diantaranya adalah software atau perangkat lunak. Nah, kalau di dalam Al-Quran ini digambarkan dengan adanya nasihat. Jadi selain materi atau selain benda, medianya itu menggunakan nasihat, kemudian menggunakan teguran. Menggunakan nasihat sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat 13-19. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu li banihi ya bunayya la tusyrik bi syai'a. Nah, sampai ila akhir ayat. Kemudian ada juga teguran. Ya, teguran ini secara implisit termuat dalam surah Al-Qasas ayat 59. Di situ diterangkan bahwasanya Allah ya tentu tidak akan merusak atau memusnahkan suatu daerah ya secara zalim apabila di dalam daerah tersebut masih ada orang-orang yang soleh. Jadi ketika sudah dimusnahkan atau diporak-porandakan sebuah daerah tersebut, itu bisa menjadi sebuah teguran bagi umat manusia. Nah, itu yang bersifat imaterial, di antaranya itu. Kemudian ada yang bersifat material, atau kalau istilah sekarang itu adalah dalam wujud perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada buku atau kitab. Ini termaktub dalam Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Nah, kitab ini bisa dimaknai kitab secara fisik maupun kitab yang dalam bentuk hafalan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk hafalan merupakan tradisi penerimaan Al-Quran atau transmisi Al-Quran yang dulu dilakukan pada masa Nabi dan juga pada masa sahabat. Setelah itu ya Al-Quran kan sudah dibukukan, sehingga ini bisa dimaknai kitabat secara fisik, jadi buku secara fisik. Berikutnya perangkat kerasnya adalah menggunakan kolam, ya kolam atau pena. Allama bil kolam, ya, jadi menggunakan pena. Ada juga dalam surah Al-An'am ayat 7, walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtas, ya ada kata qirtas. Yang kata kertas sendiri diserap kemudian dalam bahasa Indonesia sebagai kertas, yang artinya sarana untuk menulis. Jadi tulisan di atas kertas. Ini berdasarkan wujud kita sudah mengetahui tentang hal tersebut. Sekarang kita masuk pada berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni visual yang dapat ditangkap oleh penglihatan atau indera penglihatan, sementara yang audio ditangkap oleh indera pendengaran. Yang mengisyaratkan tentang media pembelajaran visual ini diantaranya termaktub dalam surah Luqman ayat 10-11. Ya, yang menjelaskan tentang inna fi khalqis samawati, ya samawati wal ard. Jadi penciptaan langit, bumi, ya gunung-gunung, jibal itu sebagai apalah ayat, sebagai tanda-tanda yaqumi yaqilun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, berarti
secara visual ya, dengan menggunakan indera penglihatan kita bisa menyaksikan ya, bisa menyaksikan gunung-gunung, bisa menyaksikan langit. Ini sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan ya. Kemudian kalau misalnya saat orang melihat atau menyaksikan gunung, nah ada beragam aktivitas, misalnya gunung berapi. Ini kemudian memunculkan teori-teori ilmu pengetahuan baru tentang adanya aktivitas gunung tersebut. Nah, ini menjadi media atau sarana pendidikan. Berikutnya fenomena siang, malam, kemudian juga matahari dan bulan. Nah, misalnya dalam, kalau di sini Fussilat ayat 37 sampai 39, ada juga dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Jadi matahari ini melakukan revolusi. Ini merupakan juga tanda-tanda media pendidikan secara visual. Dan ada semua benda yang ada di bumi. Jadi semua benda yang ada di bumi ini tergambar dalam Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Jadi yang ada di bumi nama-namanya apa saja, semua yang ada di bumi ya, baik yang bersifat biotik maupun abiotik, semua dijelaskan oleh Nabi Adam. Diajarkan oleh Allah, lalu kemudian disampaikan oleh Nabi Adam. Selanjutnya adalah media pendidikan atau media pembelajaran audio. Nah, ini yang bisa ditangkap oleh indera pendengaran. Yang pertama, ini digambarkan dalam Al-Quran, diisyaratkan dengan membaca. Membaca itu sendiri tentu saja bisa menghasilkan suara dari bacaan yang dibaca tersebut. Ini termaktub dalam Al-Ankabut ayat 45, usluma uhiya ilayya ila akhiril ayat. Dan juga ada menjelaskan, ini termaktub dalam At-Taubah ayat 11, dan juga menceritakan. Jadi membaca, menjelaskan, menceritakan ini merupakan indikasi adanya pelaksanaan atau indikasi penyampaian secara verbal. Nah, penyampaian secara verbal ini nantinya bisa ditangkap secara audio atau menggunakan indera pendengaran. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwasanya media pendidikan ini sangat krusial agar menjadikan pendidik dan juga peserta didik lebih mudah menyampaikan dan juga menerima dan memahami materi. Sementara penggunaan media pendidikan ini memiliki banyak sekali manfaat, antara lain adalah memberikan gambaran pada peserta didik mengenai kondisi, fenomena, gejala ya, baik gejala alam, fenomena alam, gejala sosial, fenomena sosial dalam bentuk yang lebih praktis. Jadi kalau misalnya kita memiliki keterbatasan untuk mengakses dunia luar karena misalnya siswa ini menghabiskan banyak waktu untuk di sekolah, sementara untuk